Selamat malam teman-teman, salam sehat Bagas Waras. Saya ingin menjelaskan ada pertanyaan dari teman yang merupakan reseller dari usaha kami. Waktu dia datang ke temannya, ada pertanyaan menarik. Apakah merokok itu benar-benar sehat? Kan dokter sendiri melarang, artinya secara umum orang dilarang merokok. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya memiliki beberapa hal. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan seperti ini. Ini adalah air putih. Lalu ini Divine rokok saya sudah saya nyalakan, lalu saya ambil dengan spet asapnya, lalu saya isap. Nah, asapnya saya masukkan ke dalam botol. Sampai asapnya penuh. Nah, setelah asapnya penuh, kita kocok. Nah, nih. Nanti akan kelihatan bahwa airnya tetap jernih, tidak terpisahkan. Ini akan mulai jernih. Nah, tidak terpisahkan. Saya tambah lagi, tetap akan terdapat hal yang sama. Tidak akan terpisahkan, air hanya akan berubah warna, tetapi antara air dengan asap tadi tidak ada pemisahan, hanya ada terjadi perubahan warna, tapi tidak ada pemisahan atau tidak ada endapan di dalam air ini. Nah, kenapa seperti ini? Seperti kemarin saya jelaskan bahwa asap yang dihasilkan karena pembakaran di atas 600 derajat Celcius itu menghasilkan partikel yang sangat kecil yang disebut partikel nano. Nah, partikel nano itu akan larut di dalam air. Dalam larutan apapun, dia akan larut. Dia bisa menyatu dengan larutan karena partikelnya lebih kecil dari atom. Jadi, kalau misalnya kita lihat dalam air ini, dia hanya berubah warna, tetapi tetap akan menjadi jernih, tidak ada endapan. Coba kalau Anda percobakan dengan rokok yang Anda gunakan dari pabrik, dengan beberapa jenis rokok, akan sangat berbeda dengan kejadian yang saya lakukan ini. Kebetulan karena saya memang tidak merokok pabrik, maka yang saya lakukan adalah yang dengan rokok saya, supaya saya bisa membuktikan bahwa rokok saya itu memang sehat. Itu yang pertama. Jadi kenapa dia bisa bercampur dengan air? Karena partikel yang dihasilkan dalam asap itu adalah partikel nano. Dia hanya merupakan gelombang energi. Nah, gelombang energi itulah yang nanti bekerja menyembuhkan pasien yang sakit degeneratif. Kemudian yang kedua, tidak semua dokter itu tahu mengenai penemuan ini. Tidak semua dokter tahu mengenai penemuan dari tembakau ini. Tetapi ada banyak dokter mulai merambah ke herbal atau menjadi herbalis karena memang herbal itu tidak berefek. Jadi kalau misalnya dia dikonsumsi agak berlebihan,
itu tidak memiliki efek seperti obat dari dokter. Kalau obat dari dokter akan menimbulkan sampah yang akan ditinggal di ginjal, di hati, sehingga lama-kelamaan kalau itu menumpuk itu akan menjadi penyakit baru. Dan obat dari dokter itu sifatnya tidak menyelesaikan masalah, malah lama-lama akan menambah masalah baru. Karena misalnya terlalu banyak mengonsumsi obat, maka ginjalnya akan banyak sampah sehingga akan bermasalah dengan ginjalnya. Kami banyak menemukan pasien yang problematiknya adalah harus dibersihkan ginjalnya. Yang ketiga bahwa antara tembakau dengan farmasi itu terjadi perang dagang, sehingga kemudian tembakau itu diserang karena memang rokok dari pabrik itu tidak sehat. Yang diserang lalu tembakonya, bukan zat kimia atau zat kimia sintetis yang menjadi esen atau yang menyebabkan rasa pada rokok itu. Padahal sebenarnya tembakau itu sendiri tidak bermasalah. Tembakau atau rokok pabrik menjadi bermasalah karena esennya, karena sausnya, karena saus yang dibuat secara sintetis. Nah, untuk orang-orang yang merokok, misalnya zaman kakek saya atau bapak saya, kenapa kakek saya umurnya bisa ratusan tahun gitu? Atau kakek-kakek Anda yang zaman dahulu merokok umurnya bisa ratusan tahun. Karena apa? Karena di dalam beliau merokok itu bumbunya juga alamiah. Cengkeh itu buah, kemudian kemenyan itu cuma getah, sedangkan kelembak itu akar. Jadi selama tembakau itu dicampur dengan kelembak, menyan, cengkeh atau zat-zat yang sifatnya alami, dia tidak akan menimbulkan sampah yang berbahaya di dalam tubuh, karena tembakau sudah ada TMV untuk menetralisirnya. Sedangkan kelembak, menyan, cengkeh itu dia akan terbakar tuntas sehingga tidak menimbulkan sampah. Tapi kalau Anda merokok rokok pabrik, itu memang karena sausnya itu dibuat sedemikian rupa dengan zat sintetis sehingga menurunkan derajat pembakaran dari rokok tersebut. Jadi penurunan suhu itu sangat berpengaruh terhadap asap yang dihasilkan. Senyawa sintetis itu akan menghasilkan tar. Lalu sifat asapnya karena suhunya rendah, dia akan memiliki bau. Dia akan cepat menempel